Seperti biasa, Santi tak hanya akan berada di ruangannya. Gadis itu selalu membantu di dapur, membuat kue atau membantu menghias kue. Tak hanya itu, dia juga tak segan-segan untuk turun tangan langsung, melayani pembeli jika keadaan toko terlihat ramai. Sedang asik-asiknya di dapur, bergelut dengan tepung dan teman-temannya, Santi dihampiri oleh salah satu karyawannya. Mbak Santi, panggil Anis yang mengalihkan atensi Santi. Iya, sahut Santi. Ada yang cari di luar. Katanya memberitahu. Santi yang mendengar hal itu pun sedikit memincingkan matanya sambil bertanya-tanya dalam hati. Siapa gerangan yang mencarinya saat ini? Mila, tanya Santi. Cuma nama sahabatnya saja yang terlintas dalam benak Santi. Bukan, Mbak. Jawab Anis. Kalau Mbak Mila pasti ya langsung masuk ke sini, sambungnya. Iya juga ya, gumam Santi. Siapa ya? Tanyanya. Yang jelas dia seorang wanita, sahut Anis. Mendingan Mbak Santi lihat sendiri aja ke depan, ujarnya lagi. Tanpa membuka apron yang melekat di tubuhnya, Santi langsung berjalan menuju keluar. Rini, liris Santi saat melihat siapa yang berdiri di depan sana. Merasa seperti mendengar seseorang yang memanggil namanya, walau samar-samar, membuat Rini langsung menoleh. Wow, Santi, apa kabar? Tanya Rini berbahasa basi. Seakan sok peduli padahal dari cara bicaranya saja sudah terlihat jelas. Seperti sedang mengejek Santi. Berjalan dengan angkuhannya ke arah Santi berdiri. Gimana rasanya diusir dari rumah kamu sendiri? Tanya Rini. Seperti yang kamu lihat, aku baik-baik saja. Jawab Santi dengan tenang. Padahal aslinya pengen banget tuh jambak-jambak rambut wanita yang ada di depannya saat ini. Untuk melampiaskan segala kekesalannya. Mau apa ke sini? Tanya Santi. Gak mungkin kan kalau kamu ke sini cuma mau sekedar melihat keadaan aku. Dan bertanya kabar saja. Karena aku rasa kita tak sedekat itu. Imbuhnya Santi. Memang, sebenarnya aku juga malas ke sini dan bertemu dengan kaum rendahan seperti kamu, sahut Rini. Aku ke sini karena terpaksa, sambungnya. Aku cuma mau ngasih undangan pertunangan aku sama Rifan. Katanya lagi, yang kali ini dengan tangan yang menyodorkan satu undangan pada Santi. Mau tak mau Santi pun menerima undangan itu, walau dengan berat hati. Jangan lupa datang loh. Ini aku sudah berbaik hati buat ngantarin langsung ke kamu. Kata Rini. Dan satu lagi, nanti kalau datang jangan lupa siapin tisu yang banyak. Takutnya nanti kamu malah menangis meraung-raung lagi di sana. Melihat kebahagiaan aku sama Rifan. Ujarnya yang penuh dengan ejek. Aku pastikan itu tak akan pernah terjadi, sahut Santi. Yang masih berusaha bersikap tenang. Keadaan toko yang lumayan ramai tak memungkinkannya dirinya untuk bersikap barbar. Salah-salah nanti malah pelanggannya kabur semua dan nama tokonya juga jadi jelek. Setelah mengatakan hal itu, tanpa pamit, Rini langsung pergi begitu saja. Memang benar-benar minim ada tuh orang. Yakin mau datang? Tanya Bu Meni yang tiba-tiba berdiri di samping Santi. Wanita parubaya itu memang berada tak jauh dari tempat Santi dan Rini. Jadi sedikit banyak dia bisa mendengar percakapan kedua saudara tiri yang tak akur itu. Santi yang menatap kepergian Rini sampai tak sadar jika ada orang yang sudah berdiri di dekatnya. Ya harus datang Bu. Kalau enggak mereka bisa beranggapan kalau aku sangat terpuruk sehingga gagal move on. Jawab Santi dengan yakin. Mau ibu temani? Tawar ibu Meni yang tak tega dengan Santi. Gak usah Bu, aku bisa sendiri. Terima kasih. Ucap Santi. Lagian, Mila dan keluarganya juga pasti dapat. Sekarang ayahnya juga kenal sama orang tua Mila, sambungnya. Orang tua Mila, terutama sang ibu, bisa dibilang pernah berteman dekat dengan almarhum Bunda Santi.
Hanya setelah Bunda Santi tiada dan Ayah Suryo menikah lagi, hubungan keluarga Santi dan Mila sedikit berbeda alias menjauh. "Selamat sore, Santi mana Bu?" tanya Mila yang baru saja datang ke toko. Mbak Mila, Mbak Santi ada di ruangannya," jawab Bu Meni. "Ya sudah, kalau gitu Mila ke atas dulu." Pamit Mila yang langsung bergegas ke arah anak tangga dan menaikinya satu persatu. Ceklek. Mendengar pintu ruangannya terbuka dengan seenaknya, membuat Santi yang sedang fokus menatap layar laptop untuk membuat laporan bulanan pengeluaran dan pendapatan tokonya pun langsung terhenti. Masuk ruangan orang gak ketuk pintu atau permisi dulu, omel Santi begitu tahu siapa yang masuk. "Kebiasaan buruk yang mesti dihilangkan," sambungnya lagi. "Hehehe, sorry," ucap Mila dengan cengiran dari bibirnya. "Aku kesini buru-buru karena ada berita penting tahu," kata Mila lagi. "Apa?" tanya Santi. "Rini sama Rifan besok malam mau tunangan," kata Mila. "Ya, terus?" tanya Santi dengan santainya. "Kamu kok nggak kaget gitu?" tanya Mila yang heran dengan respon yang diberikan sahabatnya. "Aku sudah tahu. Orang Rini tadi juga kesini buat kasih undangan ke aku," kata Santi. "Ya, aku telat dong. Ya, kasih infonya," kata Mila dengan nada sedikit kecewa sambil menghempaskan tubuhnya di sofa. "Kamu datang?" tanyanya yang hanya diangguki oleh Santi. "Datang bareng sama aku ya," katanya lagi. "Kau datang sendiri. Nanti kita ketemuan aja di sana," sahut Santi. "Santi, kamu kenapa sih Mila tinggal di sini? Kenapa nggak di rumah aku aja? Padahal orang rumah juga nggak apa-apa kalau kamu mau tinggal di rumah aku. Malah senang mereka kalau kamu mau," kata Mila. "Nggak usah Mil, terima kasih atas tawarannya. Tapi aku ngerasa nyaman kok tinggal di sini," sahut Santi. Memang benar yang dikatakan Santi. Dia jauh merasa lebih nyaman tinggal di sana ketimbang waktu tinggal di rumahnya sendiri. Apalagi kalau malam yang begitu sunyi sungguh memberikan sebuah ketenangan untuk walaupun terkadang sebenarnya kayak nyeramin juga sih. Apalagi dirinya hanya tinggal sendiri. Jujur aku masih heran sama ayah kamu. Kok malah lebih percaya istri baru dan anak tirinya ketimbang kamu yang notabene anak kandungnya. Darah dagingnya sendiri, kata Mila mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya selama ini. Ya, itu semua memang gak lepas dari campur tangan istri dan anaknya yang berusia Mila. Mereka terus menghasut dan provokasi ayah untuk membenciku, kata Santi yang ikut menundukkan dirinya di samping Mila. Ditambah lagi dengan Rifan yang playing victim. Sehingga bikin aku jadi tambah buruk. Jadinya makin lengkap deh, kata Santi lagi. "Tapi aku benar-benar salut sama kamu yang bisa lewatin ini semua. Kalau aku yang ada di posisi kamu, entahlah sudah seperti apa aku," kata Mila yang merasa tak akan kuat dan sanggup jika mengalami hidup seperti sang sahabat. "Makanya Tuhan gak kasih kamu cobaan yang berat seperti aku," sahut Santi dengan sedikit terkekeh. Lebih tepatnya seperti menertawakan nasibnya sendiri. Dari jam 4 sore Mila sudah menyambangi toko kue milik sahabatnya. Bukan tanpa tujuan. Mila sengaja ingin mengajak Santi untuk mempersiapkan penampilannya. "Tumben jam segini sudah kesini?" tanya Santi saat melihat sosok sahabatnya duduk di salah satu kursi. "Nggak kerja memang?" tanya Santi lagi. Mila menepuk keningnya sebelum menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Santi. "Apa kamu lupa kalau hari ini itu hari Sabtu yang berarti jam segini tentu saja aku sudah pulang?" kata Mila yang sedikit greget. "Iyakah?" gumam Santi. "Makanya jangan hanya sibuk kerja, juga sibuk memikirkan mantan sehingga lupa segalanya," cibir Mila. Ngadi-ngadi nih anak," sahut Santi. "Kalau sibuk kerja iya,
Tapi kalau yang kamu bilang sibuk mikirin mantan, sorry ya, sakadat tuh kata me falasi. Jalan yuk, ajak Mila. Kemana? Tanya Santi. Cari gaun yang bagus, terus ke salon agar penampilan kita terlihat wow. Jawab Mila. Emang perlu ya seperti itu? Tanya Santi dengan polosnya. Tapi bikin Mila semakin bertambah gregetan. Iya perlu Santi. Buktikan pada mereka kalau kamu itu bisa hidup lebih baik. Tanpa mereka semua. Buktikan kalau kamu itu bisa move on dari Rifan, kata Mila. Santi memikirkan sejenak apa yang dikatakan oleh sahabatnya itu. Hingga akhirnya memutuskan untuk ikut aja apa kata Mila. Bu Meni, titip toko ya. Saya pergi dulu. Pamit Santi. Yang diangguki oleh Bu Meni. Mila dan Santi pergi menggunakan satu mobil, yaitu mobil milik Mila. Tujuan pertama mereka adalah salah satu mall terbesar terlengkap di daerah itu. Menyusuri setiap toko yang ada untuk mencari gaun yang pas untuk mereka berdua. Ini aja gimana Santi? Tanya Mila dengan mengangkat satu gaun berwarna merah maron. Dengan model align dress dengan panjang hingga lutut. Aku rasa ini cocok untuk kamu. Kata Mila lagi mengemukakan pendapatnya. Bagus, kata Santi. Coba dulu lagi. Kata Mila lagi dengan tangan yang sudah terulur memberikan gaun itu pada Santi. Tanpa buang waktu, Santi pun langsung membawanya ke ruang pas untuk mencobanya. Pilihan Mila memang selalu gak bisa diragukan. Gumam Santi saat melihat tampilan dirinya di cermin. Santi kemudian melepasnya dan membawanya keluar. Gimana? Tanya Mila. Pas, aku ambil ini, jawab Santi. Terus kamu mana? Tanya Santi. Mila mengangkat tangannya yang sudah membawa satu dress dengan model yang sama, namun motif serta warna yang berbeda. Warna hitam yang terlihat elegan menjadi pilihan Mila untuk dirinya sendiri. Yuk, bayar. Habis ini kita masih perlu kembali Hals, juga tas yang sesuai. Kata Mila mengatakan tujuan mereka selanjutnya. Setelah hampir 2 jam mereka berburu dress, heels dan tas, disinilah mereka saat ini. Salon kecantikan. Kalau ditanya ini ide siapa? Tentu saja ini semua ide Mila. Tepat pukul 7 malam. Taksi online pesanan Santi sudah sampai di depan toko dan siap membawa Santi ke rumah orang tuanya. Rumah yang menyimpan kenangan manis dan juga pahit sekaligus. Ternyata begitu sampai suasana sudah cukup ramai. Mobil-mobil mewah pun banyak berjejer di luar. Serta jangan lupakan ada beberapa awak media pula yang datang untuk meliput meskipun dari luar. Rini yang merupakan seorang model dan akan bertunangan dengan anak salah satu pengusaha. Tentu saja hal ini tak akan disia-siakan agar semakin mendongkrak popularitasnya. Memejamkan matanya sejenak, kemudian menghela nafasnya dalam-dalam selama beberapa kali. Baru dengan penuh keyakinan melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam. Seperti orang asing, itulah yang saat ini Santi rasakan. Tak ada yang menyambut, bahkan juga tak ada dari tamu-tamu itu hadir ia kenal. Tahu gini aku terima tawaran Mila untuk datang bareng. Gumam Santi yang merutuki segala kebodohannya. Dengan percaya diri, dia menolak ajakan Mila untuk datang bersama. Puk, satu tepukan dari belakang pundanya membuat Santi sedikit terkejut. Ngapain bengong bu? Tanya Mila yang baru saja datang bersama ayah dan ibunya. Syukurlah kamu sudah datang Mil, kata Santi dengan lega. Kayak orang hilang aku gak tahu. Imbuhnya lagi, salah siapa sok-sokan mau datang sendiri? Ejek Mila. Santi kemudian menyelami kedua orang tua Mila. Mereka tadinya hanya tersenyum di belakang Mila menyaksikan interaksi sang putri dengan sahabatnya. Apa kabar tante? Om, tanya Santi. Baik sayang, kamu sendiri bagaimana? Tanya Ibu Ani. Baik tante, jawab Santi.
Kamu yang sabar ya, kata Ibu Ani lagi yang diangguki oleh Santi. Ayo kita ke sana dulu. Menyapa yang punya rumah, kata Ayah Rian. Ayah Rian dan Ibu Ani berjalan terlebih dahulu dengan Mila dan Santi yang mengekor di belakangnya. Mata Santi memanas ketika melihat bagaimana bahagianya sang ayah. Terlihat sekali dengan senyum lebar dan yang tak pernah lepas dari bibirnya. Pak Suryo, sapa Ayah Rian. Ah, Pak Rian, Bu Ani, kata Ayah Suryo. Selamat atas pertunangan putrinya, Pak, ucap Ayah Rian dengan menjabat tangan Ayah Suryo. Terima kasih, ucapnya. Tapi beberapa saat senyum cerah itu luntur, tatkala matanya melihat ada Santi yang berdiri tak jauh dari mereka. Santi yang merasa ditatap pun langsung berjalan maju, kemudian mengulurkan tangannya untuk menyambar tangan dan mencium punggung tangan sang ayah, tanpa sepatah kata yang terucap. Setelah itu memilih pergi menjauh dengan Mila yang selalu ada di sisinya. Prosesi pertunangan berlangsung dengan lancar. Tukar cincin pun telah dilakukan. Kini saatnya untuk semua tamu undangan menikmati jamuan yang ada. Wah, lihat siapa ini yang datang, kata Rini dengan senyum mengejeknya. Berani juga kamu datang ke sini. Enggak sakit hati lihat kita berdua, imbuhnya lagi. Mendengar kata-kata dari saudara tirinya itu benar-benar membuat dirinya begitu lengah. Sebenarnya begitu malas untuk Santi datang, namun demi membuktikan kalau dirinya tidak terpuruk, tidak gagal move on, terpaksa datang ke sini. Nggak punya mulut sampai nggak bisa jawab apa yang aku katakan, kata Rini lagi dengan nada geram. Kayaknya nggak ada pentingnya juga aku jawab semua pertanyaannya kamu itu, sahut Santi dengan tenang. Oh iya ya, apa kamu bilang tadi? Sakit hati. Heh, kata Santi dengan senyum mengejek hingga siapapun yang melihat pasti akan terpancing amarahnya. Sakit hati karena dia dan kamu sama sekali nggak penting, imbuhnya. By the way, aku ucapin selamat untuk kalian berdua. Semoga lancar hingga hari pernikahan. Karena sungguh kalian berdua ini benar-benar pasangan yang cocok, ucap Santi. Sama-sama sampah. Sambungnya dengan nada pekan namun penuh penekanan yang membuat wajah Rini menjadi merah padam. Dasar kurang ajar, geram Rini yang langsung meraih gelas berisi air sirup yang ada di dekatnya. Biur,